Attack on Titan adalah anime yang penuh dengan filosofi mendalam tentang kebebasan, identitas, dan perjuangan melawan takdir. Salah satu pesan kuat yang bisa diambil dari anime ini adalah tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Meskipun dalam dunia yang penuh penderitaan dan konflik, kita belajar dari Eren Yeager. Eren adalah contoh karakter yang berjuang dengan identitas dan penerimaan diri. Dari kecil, ia memiliki tekad kuat untuk kebebasan, tetapi seiring waktu, ia dihadapkan dengan kenyataan pahit tentang siapa dirinya sebenarnya. Meskipun itu berarti menjadi musuh bagi banyak orang. Pelajaran dari Eren adalah mencintai diri sendiri berarti menerima siapa kita sebenarnya, termasuk kelemahan dan konsekuensi dari pilihan kita. Kalau kita beranjak ke temannya Eren yang bernama Armin Arler, mencintai diri dengan keberanian dan pemahaman. Armin sering merasa dirinya lemah dibandingkan teman-temannya yang lebih kuat secara fisik. Namun, ia belajar mencintai dirinya sendiri dengan menerima bahwa kekuatannya bukan terletak pada fisik, tetapi pada kecerdasan dan empatinya. Ia percaya bahwa memiliki mimpi dan memperjuangkannya adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Kalau kita lihat-lihat dari Armin, mencintai diri bukan berarti menjadi sempurna, tetapi memahami kekuatan unik yang kita miliki. Kalau kita balik lagi ke teman dari Eren adalah Mikasa. Bukan temannya sih, tapi lebih tepatnya seperti saudaranya yang bernama Mikasa Ackerman. Mikasa awalnya hanya hidup untuk melindungi Eren, seolah-olah dirinya sendiri tidak memiliki nilai tanpa keberadaannya di sisinya Eren. Namun, dalam perjalanannya, ia mulai memahami bahwa dirinya berharga bukan hanya karena hubungannya dengan orang lain, tetapi karena keberadaannya sendiri. Kalau kita lihat-lihat dari pelajaran yang kita bisa ambil dari Mikasa, mencintai diri sendiri bukan berarti bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Kita harus menemukan makna dalam diri kita sendiri. Reiner adalah karakter yang dilanda rasa bersalah karena tindakan yang ia lakukan sebagai prajurit Marley. Ia mengalami krisis identitas dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun, akhirnya ia mencoba berdamai dengan masa lalunya dan terus hidup dengan menerima kenyataan. Kalau kita kutip dari pelajaran yang bisa diambil dari Reiner, mencintai diri sendiri juga berarti memaafkan diri dan melanjutkan hidup, meskipun telah melakukan kesalahan. Anime Attack on Titan, kita lihat-lihat bukan hanya tentang pertempuran epik melawan para titan, tetapi juga eksplorasi mendalam tentang identitas, kebebasan, dan makna kehidupan. Salah satu tema yang bisa kita ambil dari anime ini adalah tentang mencintai diri sendiri. Dalam dunia yang penuh konflik, pengkhianatan, dan ketidakpastian, para karakter di AOT menunjukkan berbagai cara untuk menemukan nilai dan menerima siapa mereka sebenarnya. Kalau kita lihat dari Eren, mencintai diri sendiri berarti menerima siapa diri kita termasuk kelebihan dan kekurangan. Hidup adalah tentang pilihan dan terkadang mencintai diri sendiri berarti berani mengambil keputusan yang sulit meskipun dunia menantangnya. Dan Eren juga menekankan pentingnya kebebasan sejati, bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan untuk menerima diri sendiri dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Kalau dari temannya Armin, yang kalau kita kutip dari makna yang dia ambil, atau makna yang bisa kita pelajari, yaitu setiap orang memiliki kekuatan uniknya sendiri. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi temukan dan kembangkan potensi diri kita. Lalu, mencintai diri berarti menerima kelemahan kita, tetapi juga mengenali kekuatan yang membuat kita berbeda. Karena tidak semua orang harus menjadi petarung, ada banyak cara untuk berkontribusi dalam hidup. Seperti kata Armin, seseorang yang tidak bisa mengorbankan apapun tidak akan bisa mengubah apapun. Pelajaran dari Mikasa yang bisa kita kutip yaitu cinta terhadap orang lain tidak boleh menghapus nilai diri kita sendiri. Kita harus menemukan makna dalam hidup kita sendiri, bukan hanya melalui orang lain. Mencintai diri berarti mampu melepaskan sesuatu yang kita sayangi jika itu demi kebaikan yang lebih besar. Kata-kata Mikasa yang menggambarkan perjalanannya
Jadi dia mengatakan, terima kasih Eren telah memberiku kehidupan. Kalau kita lihat dari Mikasa, dan sangat-sangat dalam jika kita mengetahui makna dari pelajaran yang bisa kita ambil dari Mikasa. Kalau kita lihat dari Mikasa, Mikasa ini sangat menyayangi si Eren dan lalu melindungi si Eren. Kalau kita lihat dari seluruh episode yang kita nonton, pasti kita melihat salah satu episode yang dimana dia sangat melindungi Eren. Dan Mikasa sangat menyukai Eren dan dia tidak ingin apa yang ia cintai itu meninggalkan dia. Jadi dia sangat mencintai Eren karena Eren adalah orang yang ia sayangi. Oke, kita lanjut di Rainer Brown. Mencintai diri sendiri dengan memaafkan dan berdamai dengan masa lalunya. Kalau kita belajar dari Rainer, mencintai diri sendiri berarti memaafkan diri atas kesalahan masa lalu. Kita semua pernah melakukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dan bertumbuh dari pengalaman itu. Hidup adalah perjalanan panjang, dan kita bisa selalu memilih untuk berubah dan menjadi lebih baik. Seperti yang Rainer alami, self-love bukan hanya tentang menerima diri, tetapi juga tentang memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Kalau kita ingin menjadi diri sendiri, maka cintai diri sendiri terlebih dahulu. Karena itulah pondasi untuk mencintai diri sendiri. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain mencintai diri kita jika kita tidak percaya atau tidak yakin sama diri kita sendiri? Maka dari itu, Attack on Titan mengajari kita tentang makna kehidupan yang lebih dalam. Jadi, ayo sama-sama kita cintai diri kita dan jadi yang terbaik untuk potensi yang kalian miliki. Di awal cerita, manusia di dalam dinding melihat para Titan sebagai musuh mutlak. Namun, seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa dunia jauh lebih kompleks. Tidak ada pihak yang benar-benar baik atau jahat, hanya orang-orang yang bertahan hidup dengan mereka sendiri. AOT menunjukkan bagaimana kebencian bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Bangsa Eldian dan Marley adalah contoh bagaimana dendam sejarah menciptakan konflik tanpa akhir. Hal ini mengajarkan bahwa perdamaian sejati hanya bisa terjadi jika ada pemutusan siklus. Banyak karakter dalam AOT rela mengorbankan diri demi orang lain, seperti Erwin, Hans, dan bahkan Eren sendiri. Dan ini menggambarkan bahwa hidup memiliki makna ketika seseorang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tidak semua orang mendapatkan akhir yang bahagia. AOT menunjukkan bahwa dunia tidak selalu adil dan terkadang kita harus menerima kenyataan pahit serta terus maju. Pada akhirnya, Attack on Titan mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang apa arti kebebasan. Bagaimana kita menyikapi konflik dan apa yang membuat kita hidup benar-benar berarti. Karakter dalam AOT terus-menerus menghadapi ketakutan baik terhadap Titan maupun kebenaran dunia. Namun, mereka yang bertahan adalah mereka yang mampu mengatasi ketakutan mereka dan tetap bergerak maju. Kalau kita lihat dari makna keluarga, dari film AOT tidak selalu berdasarkan darah, tetapi pada ikatan yang terbentuk melalui pengalaman dan pengorbanan. Mikasa menganggap Eren sebagai keluarganya. Begitu juga dengan hubungan Levi dengan pasukannya. Ini mengajarkan bahwa keluarga sejati adalah mereka yang selalu ada untuk kita, bukan hanya yang memiliki hubungan darah, melainkan memiliki kebersamaan yang sama. Tidak ada kedamaian tanpa pengorbanan. Di dunia AOT tidak pernah benar-benar damai setiap kemajuan. Yang dicapai selalu diiringi dengan kehilangan dan pengorbanan besar. Ini mencerminkan kenyataan bahwa kedamaian dalam kehidupan nyata pun seringkali membutuhkan perjuangan dan konsekuensi yang berat. Karakter seperti Erwin dan sejarah Eldian menunjukkan bahwa warisan dan ingatan sangat memengaruhi dunia. Keputusan yang dibuat oleh satu generasi dapat berdampak pada generasi berikutnya, mengajarkan kita
untuk berhati-hati dalam tindakan kita karena dampaknya bisa bertahan lama. Pada intinya, Attack on Titan mengajarkan bahwa hidup adalah tentang perjuangan, pilihan, dan pengorbanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, hanya konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.